السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختص شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد خير خلق الله في الجسم والمقام وعلى آله وأصحابه وتابعيه بإحسان إلى آخر الأيام. أما بعد، حضرات المحترمين، para ulama, para masyayikh, bil khusus al-afadhil Imam Besar Masjid Baitul Amin Kiai Haji Ridwan Iqbal, hadirin hadirat jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Pertama, kita harus pahami bahwa ibadah Ramadan itu adalah ibadah yang dahsyat, ibadah yang multidimensi. Karenanya dia tidak terbatas sekedar menahan lapar dan haus di siang hari saja, tetapi sebagaimana disampaikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menahan diri dari segala bentuk akhlak tercela. Laisa siyam minal akli wasyurbi, innama siyam min ahlakil madmumah. Bahwa puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan haus, bukan sekedar tidak makan dan tidak minum di siang hari, tetapi harus menahan diri dari segala bentuk akhlak yang tercela. Karena itu tidak semua orang kemudian secara kumlot bisa melaksanakan Ramadan dengan baik. Nabi sampaikan, kam min sha'imin laisa lahu jazaa min siyamih. Jadi tidak semua orang mendapatkan pahala dari ibadah Ramadan yang dilakukan, melainkan hanya illal ju' wal 'atas, melainkan hanya lapar dan haus saja. Satu ketika Rasulullah bersama para sahabat di suatu majelis, beliau sampaikan, ma aqalla as-sawam wa ma aktsara al-jawwa. Jadi sedikit sekali yang berpuasa, ternyata yang banyak hanya melaparkan diri saja, kata beliau. Karena itu agar kita bisa sukses melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik, ada baiknya untuk kita mensikapinya, meresponnya, memahaminya dengan SMART. SMART itu akronim dari SMART. SMART. S-nya itu adalah spesifik, bahwa Ramadan itu adalah ibadah yang spesifik. Ibadah Ramadan, ibadah puasa Ramadan adalah ibadah yang spesifik. Disampaikan dalam sebuah hadis, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, fi riwayatil ukhra illa shaum, fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal kita sebagai manusia itu adalah untuk dirinya sendiri. Kullu amal ibni Adam, semua amal anak Adam lahu adalah untuk dirinya sendiri, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah dalam hadis kursi, puasa itu untuk saya, wa ana ajzi bih, dan saya sendiri yang akan memberikan reward, memberikan pahala, memberikan balasan. Saking kekhususan di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa hanya di bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Khairum min alfi syahrin. Hanya bulan Ramadan yang bisa merubah, merevolusi manusia biasa menjadi manusia luar biasa. La'allakum tattaqun itu kan manusia luar biasa. Dari manusia yang penuh dosa, dari manusia yang banyak kesalahan, setelah beribadah Ramadan dengan bagus, setelah beribadah puasa dengan baik, dia kharaja min dzunubihi kayaumin waladat ummu. Digunakan fi'il madhi di sini, kharaja min dzunubihi, bukan yakhruju.
dikeluarkan dia dari dosa-dosanya sebagaimana bayi yang dilahirkan dari kandungan sang ibu. Itu hanya di Ramadan, tidak ada di tempat lain. Karena itu dia harus difahami secara spesifik. Yang kedua, meaningful. Puasa Ramadan yang kita lakukan harus punya makna, harus bermakna bagi dirinya, harus ada perubahan bagi dirinya. Kebiasaan yang semula hanya mengalahkan orang lain dirubah menjadi mengalahkan diri sendiri. Kebiasaan yang semula mendahulukan kehendak pribadi dirubah menjadi mendahulukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang baik harus kita lakukan meskipun tidak kita senangi. Apapun yang jelek harus kita hindari meskipun kita sukai. Itulah Ramadan. Karenanya harus punya kebermaknaan. Harus ada distingsi antara orang yang berpuasa dengan yang tidak. Harus ada perbedaan karakter bagi orang yang berpuasa dan tidak. Harus ada perbedaan kepribadian antara orang yang berpuasa dan tidak. Meaningful. Kemudian yang ketiga, adaptability, kemampuan beradaptasi. 11 bulan kita berada pada tradisi biasa, tetapi di bulan Ramadan ada tradisi surgawi. Hanya kebaikan yang ada, hanya ketaatan yang ada, hanya amar ma'ruf yang ada. Makanya digambarkan tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabun nar wa taghullu fihi syayatin. Dibuka lebar-lebar pintu surga, ditutup rapat-rapat pintu neraka, dibelenggu kuat-kuat kawanan setan. Maksudnya digambarkan sebuah kehidupan yang damai, sebuah kehidupan yang ilahiyah, sebuah kehidupan yang surgawi. Tidak ada kemaksiatan di situ, tidak ada dosa di situ, tidak ada kesalahan di situ. Semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Tradisi Ramadan, malam hari ramai dengan tadarus, dengan salat malam, dengan witir, dengan tarawih, siang harinya berpuasa. Semuanya menahan. Karenanya puasa disebut al-imsak anil muftirat al-ma'hudat biqasdi qurbati. Menahan diri. Kalau semua orang kemudian menahan diri dari keserakahannya, dari kemarahannya, dari kerakusannya, dari kezalimannya, maka akan terjadi suasana yang damai, yang makmur, yang sejahtera. Problem-problem kemanusiaan muncul itu karena kita tidak mampu menahan diri dari berbagai godaan yang ada. Tidak menahan diri dari kekuasaan yang terus menarik diri, tidak mampu menahan diri dari keserakahan untuk memiliki sesuatu dan lain sebagainya, untuk menguasai dan lain sebagainya. Kalau kita mampu menahan diri dari berbagai apa yang dilarang oleh Allah, maka kehidupan yang terjadi adalah kehidupan yang saling menenteramkan satu sama lain, kehidupan surgawi yang digambarkan dalam suasana Ramadan. Dan ini harus belajar kita untuk melakukan adaptasi terhadap ini. Adaptability. Kemudian smart, R adalah responsibility, tanggung jawab yang besar. Ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan ini adalah amanah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini amanah. Makanya dibagi menjadi 3. Ya ayyuhalladzina amanu itu adalah inputnya, suku cadangnya, bahan bakunya. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, prosesnya. La'allakum tattaqun adalah outputnya. Siapa yang dipanggil Allah yang disebut dengan orang-orang beriman itu? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergemuruh hatinya, bergetar hatinya, bergoncang hatinya saking kecintaannya kepada Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, apabila ditunjukkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran Allah, semakin kokoh iman mereka.
wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah mereka bertawakal, menyerahkan semua persoalan-persoalan yang dihadapi. Hadirin, itulah yang dimaksud dengan orang beriman. Kalau dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Orang yang mencintai saudaranya seiman, seislam, sama dengan mencintai dirinya sendiri. Orang yang falyasil rahimah, yang senantiasa menyambung tali silaturahim, yang falyaqul khairan aw liyasmut, yang hanya berkata benar atau diam saja, atau yang falyukrim jarah, falyukrim dhaifah, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang itulah adalah orang-orang yang punya tanggung jawab untuk melakukan proses Ramadan yang tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi menahan diri dari semua perbuatan tercela, sehingga kemudian logis, rasional, kalau kemudian melahirkan manusia-manusia yang takwa, la'allakum tattaqun. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra wal kadhibina al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang dermawan, orang-orang yang mampu mengendalikan marah, orang-orang yang mampu memaafkan orang lain meski orang lain belum minta maaf kepada kita. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, adalah T itu adalah tresur itu adalah kebermanfaatan. Bahwa proses Ramadan yang siang hari kita berpuasa dan malam hari menghidupkan malam-malamnya harus memberikan nilai kemanfaatan tidak saja kepada pelakunya, tidak saja kepada yang bersangkutan, tetapi juga kepada orang banyak. Dia semakin memberikan kemanfaatan kepada yang lain, kepada keluarga, famili, handai taulan, dan sahabat, kerabat, serta orang lain. Kalau setiap orang kemudian memberikan manfaat kepada yang lain, maka yang terjadi adalah kita saling memberi dan saling menguntungkan satu sama lain, bukan saling menuntut, bukan saling centang perenang, bukan saling meminta dan lain sebagainya, melainkan saling menolong, melainkan saling memberi. Inilah yang kemudian menjadi target utama dari puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang husnul khotimah, yang senantiasa mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.